Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan. Pak Anies ini adalah salah seorang tokoh yang diunggulkan di berbagai lembaga survei yang nantinya diharapkan untuk maju di Pilpres 2024. Dan pesaingnya yang cukup ini agak menonjol yaitu Ganjar maupun Pak Prabowo Subianto. Namun demikian, beberapa pendukung Pak Anies sudah mendeklarasikan Pak Anies sebagai calon presiden potensial di 2024. Dan kemudian Pak Anies ini didukung dari beberapa partai politik seperti Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Ini mendukung Pak Anies maju di 2024. Apalagi Pak Anies ini akan purna dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan setelah itu Pak Anies bisa fokus untuk mempersiapkan di Pilpres 2024. Karena kalau kita melihat kemarin itu ada beberapa warga masyarakat yang mendatangi rumah Pak Anies Baswedan, meminta Pak Anies untuk bisa datang ke daerah-daerah dalam rangka untuk koordinasi, menjalin komunikasi silaturahmi untuk persiapan Pilpres di 2024. Dan saya melihat ini cukup matang mesin kader pendukung Pak Anies Baswedan. Jadi ini bukan mesin partai tetapi mesin kader pendukung Pak Anies. Ini sudah bekerja beberapa bulan ini dalam rangka mengusung Pak Anies menjadi calon presiden. Lalu bagaimana sahabat NJ Channel terkait Partai Nasdem yang kemarin itu akan mengusung Pak Anies Baswedan? Ternyata ini diungkap oleh Pak Surya Paloh yang pastinya kalau nanti di Pilpres 2024 itu ada 3 atau 4 calon, maka Pak Anies salah satunya pasti maju di 2024. Jadi ada optimis dari Partai Nasdem untuk mengusung Pak Anies Baswedan. Nah, sahabat NJ Channel, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Populis. Surya Paloh belak-belakan sebut Pilpres diikuti 3 atau 4 calon. Pasti Mas Anies maju. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh membocorkan peta politik pada Pilpres 2024 yang akan datang. Menurutnya, Pilpres 2024 akan diikuti oleh 3 atau 4 pasangan Capres-Cawapres. Realitasnya dalam proyeksi saya sederhana saja. Probability-nya ada 2 kemungkinan. 1, 3 pasangan. Kedua, 4 pasangan. Probability-nya itu antara 3 dan 4 pasangan. Jelas Surya Paloh dalam program belak-belakan yang disiarkan akun YouTube detik.com Kamis 8 September 2022. Nah, itu sahabat NJ Channel terkait optimisme dari Pak Surya Paloh untuk bisa mengusung Pak Anies Baswedan di 2024. Karena kalau kita melihat hubungan antara 3 partai politik ini semakin lama semakin akrab, yaitu antara Nasdem, Demokrat, dan PKS. Dan 3 partai ini sudah cukup untuk mengusung calon presiden Anies Baswedan. Dan kalau kita lihat kemarin juga ada pernyataan bahwa Pak Anies nanti akan dideklarasikan untuk maju di Pilpres 2024 itu pada 10 November 2022, tepatnya di Hari Pahlawan. Itu Pak Anies akan dideklarasikan. Jadi ini sudah disampaikan oleh pihak Partai Nasdem. Namun demikian, mesti ada koordinasi dengan 2 partai lainnya, yaitu PKS dan Partai Demokrat. Apakah setuju atau tidak? Kalau semua sudah clear, sudah setuju, maka segera untuk dideklarasikan Capres Anies Baswedan. Dan tentunya ada beberapa pihak yang ingin mengusung sebagai capresnya, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono. Wow, ini cukup menarik pasangan Anies AHY maju di 2024. Nah, sahabat NJ Channel, Pak Anies Baswedan selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ini telah menorehkan legasi atau warisan yang cukup banyak. Selama 1 periode menjabat, banyak yang dikerjakan Pak Anies dan sekarang dinikmati oleh warga DKI Jakarta. Mulai dari kemarin Pak Anies menggratiskan PBB, pajak bumi bangunan, di mana NJOP di bawah 2 miliar ini mendapat
PBB gratis, artinya tidak usah membayar. Kemudian di atas 2 miliar ini mendapatkan potongan 10-15%. Ini masalah PBB dan ini bisa dinikmati oleh warga DKI Jakarta. Luar biasa. Kemudian Pak Anies kemarin membangun kampung susun akuarium yang dulu pernah digusur oleh Ahok. Dan sekarang warga di kampung akuarium ini sudah menikmati bangunan rumah susun yang dibuat oleh Pak Anies Baswedan. Artinya ini bermanfaat untuk warga masyarakat kampung akuarium. Kemudian Pak Anies membangun kampung susun bayam. Ini kampung susun bayam ini adalah imbas dari perluasan Jakarta International Stadium. Ada imbasnya dan ini dibangun oleh Pak Anies Baswedan rumah susun. Ini kan juga dinikmati oleh warga masyarakat. Pak Anies membuat taman-taman di ibu kota Jakarta, taman di tengah kota, Eco Green Park kemarin itu teman-teman. Jadi ini taman dibuka tapi pengunjungnya luar biasa, antusiasme. Ini bisa dinikmati oleh warga Jakarta. Dan Pak Anies membangun JIS, membangun Formula E, ini adalah legacy yang dihasilkan Pak Anies Baswedan. Nah, apa yang dilakukan Pak Anies ini sebagai modal untuk maju di 2024? Seorang pemimpin yang sudah punya pengalaman banyak karena menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait Pak Anies Baswedan yang akan diusung oleh Partai Nasdem untuk maju di 2024. Dan mudah-mudahan Pak Anies Baswedan sukses menuju ke Pilpres 2024 yang akan datang. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh relawan di berbagai tempat seluruh Indonesia, kita memulai sebuah gerakan yang mendasarkan atas kesukaan, kerelaan, dan membawa ide. Ini sesuatu yang baru dalam politik di Indonesia. Dan adalah Anda memilih turun tangan, Anda memilih menjadi bagian dari politik yang dijalankan secara terhormat dan bersih. Ini adalah pilihan bersejarah. Saya selalu mengatakan kenapa bersejarah, karena suatu saat nanti kita akan bisa berkata bahwa di saat Indonesia penuh dengan masalah, di saat politik penuh dengan uang, saya adalah bagian dari proses politik yang bersih, yang tak bisa dirupiahkan, tak bisa diturunkan nilainya. Ini adalah harga diri kita dan itu kita jaga. Perjalanan kita ini gemerlap karena kristal keringat orang-orang yang tulus, kristal keringat orang-orang yang bekerja sepenuh hati, dan ini menjadi gemilang dalam catatan sejarah kita, baik catatan pribadi kita semua ataupun catatan politik di Indonesia. Kalau kita melewati sebuah rute baru, kita akan meninggalkan jejak. Tapi bila rute itu dilewati terus-menerus, maka itu akan menjadi jalan. Karena itu kita berbesar apa yang kita lakukan. Kita dorong orang-orang baik untuk masuk ke politik. Dan insya Allah dengan begitu, politik kita akan jauh lebih baik dan kita bisa menengok ke arena politik dengan penuh rasa hormat. Teman-teman semua, Anda, kita semua menjadi bagian dari yang menjaga kehormatan di Indonesia. Mari kita jaga kehormatan ini, mari kita teruskan, dan insya Allah dalam waktu dekat kita ketemu lagi.